Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saidatul Anissa dengan NIM K1A1210093 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu ekosistem laut yang memberikan dampak yang sangat besar bukan hanya kepada kita, akan tetapi juga bagi ekosistem laut. Yang akan saya bahas yaitu kerang hijau atau biasa disebut dengan Verna piribis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video ini. Kerang hijau adalah suatu jenis bivalve dari kelompok moluska yang berwarna hijau yang memiliki bentuk simetris bilateral yang terdiri dari dua keping cangkang yang dihubungkan oleh ligamen pada bagian dorsal dan juga memiliki ukuran panjang sekitar 80 sampai dengan 100 mm dan bahkan bisa mencapai 165 mm. Kerang hijau ini juga memiliki insang yang berlapis-lapis atau biasa disebut dengan Lamellibrachia dan juga berkaki kapak atau Pelecypoda dan juga mempunyai benang bisus. Nah, kerang hijau ini memperoleh makanan dengan cara menyaring partikel-partikel dari perairan atau filter feeder. Nah, penyaringan makanan yang dilakukan oleh kerang hijau dengan cara memasukkan air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel tersebut yang berada di dalam air. Mikroalga dan juga 7 tambahan makanan lain seperti bakteri dan zat organik terlarut merupakan makanan utama yang dimakan oleh kerang hijau. Nah, kerang hijau ini juga dapat memakan zat-zat berbahaya seperti logam berat. Kerang hijau pun termasuk ke dalam organisme yang bersifat sesil, sehingga kerang hijau ini memiliki potensi terkena logam berat karena tidak dapat menghindari logam berat seperti organisme lain. Nah, berbicara mengenai habitat dan penyebaran dari kerang hijau. Habitat dari kerang hijau adalah menempel pada dasar atau substrat yang keras seperti kayu, bangunan beton, lumpur keras yang terdapat di dalam air. Nah, kerang hijau ini juga dapat tumbuh dengan baik pada kedalaman 1 sampai dengan 7 meter di dalam perairan yang kaya akan plankton dan bahan organik yang tersuspensi. Kerang hijau ini juga dapat berpindah sepanjang tahun di daerah tropis. Namun, puncaknya biasa terjadi pada bulan Maret hingga Juli. Satu induk kerang hijau dapat menghasilkan sebanyak 1,2 juta butir. Nah, penyebaran kerang hijau ini tersebar luas yaitu mulai dari Laut India bagian barat hingga Pasifik Barat, dari Teluk Persia hingga Filipina, bagian timur dan utara Laut Cina, Taiwan, bahkan sampai ke Indonesia. Mengenai adaptasi, kerang hijau dapat hidup di beberapa keadaan air karena kerang hijau memiliki kemampuan adaptasi yang baik pada suhu, salinitas, dan juga pH. Suhu yang paling baik untuk hidup kerang hijau adalah 26 sampai dengan 37 derajat Celcius, salinitas mulai dari 27 sampai dengan 34, dan juga pH mulai dari 6 sampai 8. Nah, selain merupakan ekosistem yang unik, kerang hijau juga mempunyai manfaat ekonomi yang baik. Kerang hijau memiliki kemampuan adaptasi yang baik, di mana kerang hijau dapat bertahan hidup dan berkembang biak pada tekanan ekologis yang tinggi. Dari hal tersebut, maka kerang hijau telah banyak digunakan dalam usaha budidaya. Dengan hanya menancapkan bambu atau kayu di dalam peran yang terdapat banyak bibit kerang hijau, maka kerang tersebut dengan gampang akan menempel dan mengembangkan tanpa harus memberikan makanan kepada kerang hijau. Nah, berbicara mengenai manfaat ekologi, kerang hijau memiliki kemampuan membersihkan air laut atau biofilter, di mana kerang hijau menjadi sistem filtrasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan di perairan. Hal ini terjadi karena cara makan kerang yang menyaring makanan yang mendatangkan manfaat dapat memperbaiki kualitas air. Nah, jadi kerang hijau ini tidak hanya memberikan manfaat yang luar biasa kepada ekosistem laut, akan tetapi juga memberikan manfaat yang besar kepada kita.